Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, M. Rizky Alfaris, NIM M1C220004 sebagai moderator, dan ada pula rekan-rekan saya, yakni Yunita Putri Wulandari, NIM F1C220006. Kemudian ada pula Azmi Azahra, F1C220019, dan Gina Rahadatul Aisyah dengan NIM F1C220031. Baiklah, di sini kami ingin menjelaskan mengenai materi hasil kali transformasi, di mana untuk penjelasan awalnya akan saya jelaskan. Di sini hasil kali transformasi memiliki definisi, di mana andaikan F dan G itu adalah dua transformasi dengan F dengan V awal menuju V akhir, dan G dengan V awal menuju V akhir. Maka komposisi dari F dan G yang ditulis sebagai G bundaran V didefinisikan sebagai G bundaran F dikali P sama dengan G FP untuk setiap P anggota himpunan V. Dan untuk teoremanya, jika F itu adalah V awal menuju V akhir dan G adalah V awal menuju V akhir, masing-masing suatu transformasi, maka hasil kali dari H itu G bundaran F, di mana V awal menuju V akhir adalah juga suatu transformasi. Baiklah, untuk penjelasan dari bukti dari teorema sebelumnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Azmi Azahra. Kepada saudari saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya pembuktiannya. Akan dibuktikan H sama dengan G bundaran F suatu transformasi. Untuk ini harus dibuktikan dua hal, yaitu H surjektif dan H injektif. Yang pertama, akan dibuktikan H surjektif. Karena F transformasi, maka daerah nilai F adalah seluruh bilangan V, dan daerah asal G juga seluruh V, sebab G suatu transformasi. Ambil Y elemen V, apakah ada X sehingga HX sama dengan Y, akan dibuktikan Y sama dengan HX. Karena G transformasi, maka untuk semua Y elemen V dan Z elemen V, maka Y sama dengan GZ. Karena F suatu transformasi, maka Z untuk X semua bilangan V, Z sama dengan Fx. Maka Y sama dengan GFx, atau Y sama dengan G bundaran Fx. Jadi, Y sama dengan HX. Jadi, H surjektif. Selanjutnya, yang kedua akan dibuktikan H injektif. Artinya, jika P tidak sama dengan Q, maka HP tidak sama dengan HQ untuk semua P, Q elemen V. Ambil P, Q elemen V, dan P tidak sama dengan Q. Karena V injektif, maka FP tidak sama dengan FQ. Jelas G FP tidak sama G FQ, karena G injektif. Diperoleh jika P tidak sama dengan Q, maka GFP tidak sama GFQ untuk semua elemen P, Q elemen V. Jadi H injektif. Karena H subjektif dan H injektif, maka H suatu transformasi. Jadi H sama dengan G bundaran F suatu transformasi. Catatan, dengan jalan yang serupa dapat pula dibuktikan bahwa hasil kali F bundaran G juga suatu transformasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah,
Terima kasih kepada Saudari Azmia Zahra yang telah menjelaskan. Selanjutnya, untuk pembahasan dari contoh pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Gina Rahadatul Aisy. Kepada Saudari Gina, saya persilahkan. Baiklah, contoh pertama yaitu diketahui T1, T2, T3 suatu transformasi. Tentukan hasil kali transformasinya. Jawab. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita dapat menyusun terlebih dahulu hasil kali T1 bundaran T2, kemudian dikalikan dengan T3. Hasil kali transformasinya dapat kita sebut sebagai T3 dikali T2 T1. Andaikan P aksen sama dengan T1P, dan P double aksen sama dengan T2P aksen, dan P triple aksen sama dengan T3P double aksen. Maka T3 dikali T2 T1 dikali P menghasilkan T3 dikali T2 T1P. Selanjutnya yaitu T3 T2 dikali T1P. Di sini kita dapat lihat T1P ini sama dengan P aksen. Maka menghasilkan T3 T2 P aksen. T2 P aksen ini sama dengan P double aksen. Jadi T3 dikali P double aksen. Dan T3 P double aksen ini menghasilkan P triple aksen. Kita juga dapat mengalihkan sebagai berikut. T3 T2 dikali T1 kali P sama dengan T3 T2 dikali T1P. T1P ini dapat kita lihat yaitu akan menghasilkan P aksen. Sehingga hasilnya T3 T2 dikali P aksen. Dapat kita ubah bentuknya menjadi T3 dikali T2 P aksen. Dan T2 P aksen ini menghasilkan P double aksen. Sehingga hasilnya T3 P double aksen. Dan T3 P double aksen ini menghasilkan P triple aksen. Jadi, T3 dikali T2 T1 sama dengan T3 T2 dikali 1 dikurang T3 T2 T1, sehingga hasil kali transformasi bersifat asosiatif. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Gina. Selanjutnya untuk pembahasan untuk contoh soal kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yunita. Kepada Saudari Yunita, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu contoh kedua, yaitu jika G sama dengan X, Y sama dengan X, dan G sama dengan X, Y sama dengan X, tentukan persamaan garis H aksen sama dengan MGH. Untuk penyelesaiannya yaitu G sama dengan X, Y sama dengan X, yaitu Y sama dengan X sama dengan 0, dan Y sama dengan 0, X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Untuk H, yaitu X, Y sama dengan 3 kurang 2X, Y sama dengan 3 dikurang 2X, X sama dengan 0, dan Y sama dengan 3. Y sama dengan 3 dikurang 2X. 0 sama dengan 3 kurang 2X, di mana Y sama dengan 0. Jadi, 2X sama dengan 3. X sama dengan 3/2. Garis H aksen akan melalui titik potong antara H dan G. Jelas bahwa R yaitu sama dengan 1,1. Sehingga dapatkan Y sama dengan X. Y sama dengan 3 dikurang 2X. X sama dengan 3 dikurang 2Y. X tambah 2Y dikurang 3 sama dengan 0. Maka dengan demikian persamaan H aksen adalah H aksen sama dengan XY, di mana X ditambah 2Y dikurang 3 sama dengan 0. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya rasa cukup untuk penjelasan dari hasil kali transformasi yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Terima kasih telah menyaksikan.
dan maaf apabila banyak kekurangan dalam penjelasan yang telah kami jelaskan sebelumnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.